Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polutus yang berbahagia, berjumpa kembali di channel THM Tanah Sasin Monika. Kali ini kita membahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang rilis terbaru dari hasil survei LSI yang menempatkan partai-partai pada posisinya masing-masing. Dan yang menarik adalah PDIP masih pada posisi teratas, yaitu posisi 21%, kemudian diikuti oleh partai-partai yang lain dari 10% ke bawah. Yang menarik ada pergerakan yang cukup signifikan dari Partai Perindo yang diposisikan pada posisi 4,8%. Kemudian Partai Buruh juga cukup mengejutkan. Dia diposisikan mendekati 2%, yaitu 1,5 ke atas. Dan yang cukup menarik juga yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Umat sudah mendekati posisi saling berhimpitan, yaitu posisi Partai Umat di 0,5%, sementara posisi Partai Amanat Nasional di 0,6%. Jadi cuma beda 0,1% antara Partai Umat dan Partai Amanat Nasional. Ini menarik, artinya ketika survei atau pemilu legislatif dilaksanakan hari ini, maka itulah hasil-hasil yang ada. Walaupun mungkin hasilnya melenceng, tapi tidak terlalu jauh, karena LSI adalah sebuah lembaga survei yang terpercaya, yang tidak mungkin merusak reputasinya karena hanya untuk urusan-urusan tertentu, misalnya ada pesanan-pesanan dan lain-lain. Nah, menarik, kita lanjutkan survei kali ini, pembahasan survei, bahwa sesungguhnya partai-partai masih berlomba, masih ada waktu 1 tahun lamanya, yaitu yang jadi persoalan hari ini ketika ada perpindahan, ada bedol besa dari suara-suara Partai Amanat Nasional, suara-suara warga Muhammadiyah, warga Nahdliyin yang sudah mulai kelihatan mengerucut akan berpindah ke Partai Umat. Nah, sesungguhnya sudah pernah dibahas pada video-video selanjutnya. Jika terjadi rebutan suara dalam ceruk yang sama antara Partai Umat dan Partai Amanat Nasional, ini sangat merugikan kedua partai tersebut karena suara itu tidak signifikan. Sesungguhnya baik Partai Umat maupun PKN harus mengambil suara-suara yang lebih banyak seperti yang dicanangkan oleh Ridho Rahmadi, Ketua Umum Partai Umat. Nah, ini menarik bahwa ternyata telah muncul sebuah kesadaran umat Islam bahwa ketika muncul sebuah partai baru yang berasaskan Islam, maka harus ada dorongan, harus ada support dari umat Islam. Ini jadi ketika muncul sebuah kesadaran bahwa ada sebuah partai baru yang konsisten dengan nilai-nilai perjuangan yang lama, yang terus diemban oleh hari ini, yang digawangi oleh seorang tokoh, Profesor Amin Rais dan tokoh-tokoh lain seperti MS Ka'ban, kemudian Buniani dan lain-lain, beberapa tokoh bergabung dari beberapa partai, dari beberapa ormas, lalu membentuk sebuah partai yang bernama Partai Umat. Nah, umat Islam bisa membuat kejutan, walaupun mungkin pilihannya beda-beda di pemilu 2024 nanti, masih bisa di PKS, masih bisa di P3, masih bisa di PBB, tapi ketika setengah saja umat Islam dari yang 88% ini mendapatkan penyadaran, mendapatkan pencerahan, maka ini sebuah kejutan besar. Partai Umat bisa diposisikan di posisi kedua dan posisi ketiga ketika ada kesadaran dari umat Islam. Sehingga bisa dikatakan bahwa ketika terjadi kesadaran umat Islam, maka Masumi Jilid 2 yang pernah terjadi di tahun 1955 itu akan terjadi di 14 Februari 2024 nanti. Karena itu Partai Umat ini harus berbenah diri karena sudah jelas mulai ada pergeseran pemilih, pergeseran kantong-kantong suara ke Partai Umat. Yang Partai Umat pertama harus berbenah diri untuk bisa menggait konstituen yang lebih banyak, yang lebih luas. Kemudian harus bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa partai ini nanti ke depan akan amanah ketika diberikan kepercayaan. Karena kalau kita lihat Profesor Amin Rais yang sudah usia 79 tahun dengan perjalanan panjang sebagai aktivis Islam, sebagai pejuang Islam dari PP Muhammadiyah, Ketua Umum, kemudian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan perjuangan beliau membelah kebenaran dan keadilan ini masih konsisten sampai hari ini. Dalam usia senjanya, kemungkinan Profesor Amin Rais untuk berkhianat itu agak susah seperti itu. Kemudian pengurus-pengurus baru seperti Ketua Umumnya yang masih sangat muda, mungkin masih bisa diberikan urun rembuk atau dalam petik dikendalikan oleh orang-orang Islam atau dikontrol oleh umat Islam, sehingga tidak ada salahnya umat Islam memberikan harapan kepada partai umat ini. Tidak ada salahnya umat Islam mengawal dan mensupport partai baru ini yang berasaskan Islam untuk bisa membuat kejutan di tahun 2024 nanti, tahun depan. Ini masih ada waktu setahun karena pergeseran hasil-hasil survei terus berubah. Dan yang cukup menarik sampai hari ini, Partai Umat sudah berposisi tipis dengan Partai Amanat Nasional, tinggal 0,1%. Jadi walaupun mungkin hasil survei agak sedikit melenceng, tapi itu tidak bisa
bisa diperkirakan terlalu jauh dari hasil-hasil yang sesungguhnya. Gitu. Walaupun mungkin orang mengatakan ya hasil survei bisa ada pesanan, misalnya PDIP itu bisa naik sampai 21%, mungkin karena itu pesanan PDIP. Ya bisa-bisa saja, tapi lembaga survei tidak akan melacuri, tidak akan merusak reputasi lembaganya dengan berlenceng terlalu jauh dari apa yang mereka rilis dengan fakta-fakta di lapangan. Jadi kalaupun fakta-fakta itu bergeser, itu tidak terlalu jauh. Jadi hari ini benar adanya, jadi partai-partai yang baru ini ya posisi-posisi 1, 0, jadi ada pergeseran yang signifikan yang saya katakan tadi, bahwa Partai Umat mengalami kenaikan, Partai PAN turun. Kemudian dua partai di Senayan tersingkir di 1, seperti misalnya P3, kemudian PAN yang semakin sudah di 0, seperti itu. Lalu ada partai-partai yang naik, yaitu Partai Buruh yang membuat kejutan di 1, hampir 2%, kemudian Perindo yang sudah di 4,8%. Jadi semoga hasil survei ini menjadi patokan, bisa menjadi cambuk untuk partai-partai yang masih 0, terutama Partai Kebangkitan Nusantara juga yang diposisikan paling bawah, yaitu 0,0, untuk bisa berjuang karena masih ada waktu 1 tahun lagi untuk mencari ceruk-ceruk suara. Nah, kita kembali ke Partai Umat. Kalau umat Islam mau memberikan kepercayaan, 88% ini tidak usah semuanya, setengah atau 30% saja, maka Masumi Jilid 2 akan terjadi di 14 Februari 2024. Jadi pelutus, marilah kita memberikan support kepada sebuah partai baru, Partai Umat, Partai Islam yang mungkin bisa kita kawal, bisa kita support, bisa kita introspeksi ke depan agar tidak berkhianat kepada bangsa Indonesia ini yang mayoritas umat Islam, yang dari dulu adalah perjuangan para suhada yang memerdekakan bangsa ini. Mungkin pelutus demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinadawan.